Oke. Tentang apa ya TikTok ya? Oke, balik lagi bersama gue Brevi. Dan Niko Jenius di sini. Dan narasumber di sini. Ntar dulu kan Belum di present. Sorry kata. Ada rundownnya. Rese banget. Ger, Rese nih. gue lagi bawain radio. Belum di nos, masa bintangnya di present dulu. Dia udah langsung masuk. Iya. Ya. Kalau kayak gitu nggak ngehargain. Ulang lagi deh. Kan udah biasa podcast dia. Yuk kembali lagi di Radio 197 FM bersama gue Brevi. Dan Niko Jenius di sini. Bung Niko. Kita kedatangan Bung Brevi. tamu nih hari ini, Bung. Tamu yang sangat spesial sekali ya, Bung ya. Yang mungkin sudah asing tidak lagi nih. Sudah tidak asing lagi, Bung. Kita langsung panggil aja tanpa berlama-lama dan bertele-tele. Ya. Ini dia El Yuka. Yo, selamat malam semuanya. Selamat malam Bung El. Senang banget lu bisa diundang ke radio. Iya. Gimana nih kabarnya hari ini, Bung? Ya, saya hari ini cukup punya banyak tidur ya. Jadi saya kondisinya sangat baik. Sangat baik sekali. Sangat fit sekali saya hari ini. Segar sekali, fit sekali. Sudah siap mengarungi kehidupan ya. Siap. Oke. Akan kuhadapi walaupun sambil nguap. Malam ini sesi yang paling ditunggu-tunggu di Bung Niko. Iya. Sesi deep talk tentang kerjaan. Betul. Mungkin beberapa teman-teman di sini ya, listener kita juga ada banyak keluhan di pekerjaannya mungkin. Betul. Keletihan mungkin Bung Niko ya. Betul sekali. Dan terlihat dari jam tidur yang beliau ini sudah lakukan dari kemarin gitu. Iya. Jika boleh diceritakan, Bung El Yuka. Kalau aku sih jujur kerjaan nggak terlalu berat ya. Karena dibagi 8 kerjanya dan itu pun aku dapat part paling kecil. Kalau buat aku sih ini bukan bagian deep talk tapi bagian deep sleep biasanya jam segini. Jadi biasanya aku udah tidur, cuman kebetulan jarang-jarang banget nih jam 11 bisa di sini dan bergabung bersama Radio ya untuk pertama kalinya diundang ya. Iya, betul sekali. Gue baru mau ngomong baca komen. Pick me banget suara lu yuk. Gue doang yang begitu ya di antara bertiga ya. Lu bisa pick suara gue ya. Suara lain juga suara lu gede banget anjing. Oke, Bung Yuka, mungkin kita berdua penasaran banget Bung Niko ya. Betul sekali, Bung Revi. Apa sih yang sebenarnya Bung Yuka capein nih atau bahasanya tuh unek-unek nih selama hampir 2 bulan mungkin ya. Betul. Di maraton AAA Clan ini nih. unek-unek ya. Pick me next. Gue gak tau lagi kalau unek-unek. Oh, kalau unek-unek aku kebetulan udah gak ada di bulan ini karena udah gak ada XGC. Oke, berarti Iya. selama YXGC tuh Bung Yuka Sebenarnya nggak senang nggak happy dengan keputusan Gary. Kalau misalnya Gary bilang SGC, dia nggak senang sebenarnya. Iya. Ya berat ya kalau misalkan seminggu 4 kali, seminggu 3 kali itu berat. Thank you, Huy. Kalau dari Bung Gary gimana tanggapannya? Ternyata Yuka samanya nggak suka sama lu. Karena robek SGC. Udah biasa ya. Lu tahu. Nggak tahu, gue udah ngomong juga kok dia tahu ya. Berarti keputusan bersama yaitu sesi YXGC yang memang sudah menjadi apa namanya? Salah satu trademark dan juga top session ya. Betul. Session yang paling ditunggu-tunggu di maraton ini malah sebaliknya, malah Bung Yuka adalah orang yang paling menentang, Bung. Begitu ya kira-kira Bung Yuka ya? Bukan menentang sih, mungkin lebih berat menjalaninya karena memang pick me lagi nih gue kalau gue bilang gue kata terus. Nggak apa-apa. Di sini kita nggak ngejudge. Kita hanya kasih. ngejudge lu dari tadi. Dari tadi udah 2-3 kali itu gak ngejudge lu. Gila. Intinya gitu guys. Kalau XGC paling berat sih. Palingin di situ doang, tapi di luar XGC aman. Iya. Mungkin ini semakin seru ya, Dik. Narasumbernya banget, sangat iya. full informatif banget. Ya, dan kita juga masih banyak yang mau ditanya-tanya nih. Kapan pulang nih Yuka dari sini? Sekarang sih. Thank you banget. Next guest langsung. Next guest tar aja deh. Di swipe left gue anjing. Bangsat. Yang orang-orang belakangnya udah begini. Diusir. Kalau harapannya nih Bung Yuka ke depannya maraton misalnya di season 3 akan terjadi di
tahun depan lah ya kita ngomongnya paling cepat. Apa nih harapannya? Mungkin Kak akan tolong hapus YXGC Ya. atau tolong tambah sesi yang sayanya lebih di depan misalnya itu. Lebih di depan. Atau keluarkan YB biar saya aja mukanya gitu. Mungkin. Mungkin. Karena Bung kan udah besar sekali ya. Besar dari mana? Ya, sudah paling top lah. Iya, betul betul. Yang lain beng-beng. Yang lain beng-beng. Gimana, Bung? Kalau sesi Ide lah ya kita bilang Bung Niko ya. Ya, betul. paling lebih ke fokus ke milestone mungkin ya. Milestone-nya seperti apa? Soalnya mungkin kayak banyak milestone yang keteter kita. Karena memang kita terlalu banyak kerjain yang bukan memang have fun sih. Jujur yang lain have fun. Kayak misalkan kita belanja, atau kita jalan-jalan kemana. Cuman jangan sampai tanggung jawab lupa gitu loh. Ya, seperti Bung yang suka tertidur gitu di tengah-tengah kita mau lihat milestone, mengisi acara. Suka tertidur gue. Bung terkantuk-kantuk. Kantuk-kantuk gue ya. Di depan kulkas Bung tidur 12 jam. Sehari itu bangsat. Itu seperti itulah kira-kira Bung ya. Bicara dong Bung. Speechless gue. Ayo dong Bung, ayo Kesalahan dong, Bung. besar gue tidur cepet kemarin. Fuck man. Ayo Bung. Tuh, satu orang OVT bisa bikin video klip bagus. Ya, mungkin bisa lebih aktif mungkin di luar ya. Jangan. Udah tahu diri bukan cintai, mengapa harus mencintai? Makasih Fajar. Kalau dari Bung Niko sama Brevison, kira-kira apa nih keluhannya? Ini kan udah lumayan cukup lama ya, dari tanggal 1 kurang lebih udah 20 hari. Mungkin berjalan. Anda belum punya hak untuk bertanya ke kita kan Bung Niko ya. betul. Karena kita di sini hostnya. Ya, kita langsung kita kita langsung ke next topic ya. Ya. Gitu ya. Oh sih judes banget ya. Gak punya hak buat nanya gua. Kita kan host. Judes banget bangsat. Gila banget. Gak sopan gua nanya balik ya. Gak sopan. Cerita hidup. Ini menarik nih, kita kan lebih agak serius ya. Ceritain dong yuk Kak, perjalanan mungkin beberapa orang udah dengar ya Bung Niko. Sesi Deep Talk ini pernah dilakukan oleh Yuka. Tapi itu waktu jam 6 pagi, jam 7 pagi, mungkin nggak banyak yang dengar. Kita mau nanya nih, kalau dari POV-nya Yuka menjalani hidup, perjalanannya tuh dari dulu as a player Dota yang nggak seberapa juga ya, sampai sekarang tuh. Kita di live marathon. Senyum. Oke, basi. Nah, perjalanan hidupnya gimana tuh dari dulu Dota terus sekarang bisa jadi spotlight paling besar lah bisa dibilang ya. Paling besar. Di maraton ini. Kalau awalnya sih aku kalau cerita tuh gak ini pasti dihoam-hoamin anjing tuh. Gimana mau cerita sih? Gak apa-apa, jangan dilihat. Cerita normal lagi, orang mana tertarik tuh, lanjut tidur aja yuk, lu berisik. Matiin aja yuk. Iya dong. Pengen dimatiin gua loy, cerita loy. Dah, hati-hati. Kalau awalnya start main Dota profesional itu 2018. Waktu itu yang udah sering gue cerita tuh milih antara kuliah sama Dota, tapi lebih milih Dota karena ngasilin duit. Dan waktu itu kuliahnya tuh mesti bolak-balik Jakbar Depok, Jakarta Barat Depok, gue naik motor. Jadi masih tetap kuliah dan main Dota. Waktu itu pilihannya antara gue Dota doang apa enggak kuliah doang. Tapi kalau kuliah tuh gue mesti bolak-balik Cengkareng Depok, naik motor sendiri. Capek lah. Terus dibanding kayak apalagi tuh biaya kan, belum lagi bayar kosan, bayar ini itu. Jadi gue pikir daripada maksain mending gue main Dota aja, lebih menghasilkan. Karena tinggalnya di GH. Karena tinggalnya di GH. GH-nya di Tanjung Duren deh waktu itu. Gitu. We don't care ya. Bosen yuk. Oke. Jangan dibaca. Ini kan kita radio, nggak ada komen, nggak ada live chat. Ini radio. Masih di sini lagi. Terus akhirnya di Dota, kalau menurut Bung Yuka sendiri nih ada prestasinya gak? Nggak bisa dibilang prestasi sih. Pemain mediocre aja gitu. Apa tuh? Kayak kalau Dota kan gedenya di Southeast Asia ya, dan kalau misalkan bisa dibilang berhasil tuh kalau misalkan pernah ikut turnamen major, dalam artian tuh 2 besar saya. Jadi satu Asia Tenggara tuh jadi top 2. Jadi misalkan turnamen kemana yang memang turnamen tier 1. Sedangkan kalau gue tuh mainnya cuma turnamen tier 2 bisa dibilang.
MDL lah ya kalau Mobile Legend ya. Ya, yang hadiahnya paling 50.000, 100.000. Sedangkan kalau yang tier 1 tuh bisa $1 juta prize poolnya. Kalau gue tuh mentok di paling 100.000 gitu. Jadi itu masih turnamen tier 2. Bahkan kalau menariknya kalau misal 100.000 USD. Anjing. Dan menariknya kalau misalkan lu bahas yang gue jadi coach timnas ya, gue kan pernah jadi coach tuh. Itu turnamennya hitungannya tier 2, tier 3 itu. Jadi yang bela negara prize pool 100.000, kalau misalkan di Mobile Legends itu dibilang juara dunia kan. Kalau di Dota tuh dianggapnya turnamen kacang. Oh, turnamen ciki. Turnamen ciki. Karena memang bahkan yang mewakili negara pun bakal lebih prioritasin buat turnamen dari Valve-nya. Karena memang skalanya ada yang 1 juta, 15 juta dolar, 30 juta dolar itu ada dibandingin sama yang misalkan ISF itu tuh 100.000 dolar. 50.000 kalau nggak salah, 100.000. Kayak gitu. Jadi ya gue kalau misalkan prestasi di pro player sebenarnya dibandingin sama player-player lain sebenarnya gue biasa banget. Juara Indo juga turnamennya di Indo tuh gak gitu banyak gitu pesaingnya karena udah mulai depresiasi player kan waktu gue mulai naik kan. Jadi juara Indo tuh nggak bisa dibilang prestasi yang gimana sih. I see. Gitu. Terlihat antusias teman-teman. Iya, semua. ini Jangan sangat. baca, jangan baca, Jangan dibaca ya. jangan baca. Tuh banyak yang komen tuh. Bang Yuk. Gimana sih cara join circle Arab? Nah, gimana tuh? Pertanyaan bagus ya nih dari ada yang SMS nih. Kalau gue sih kebetulan karena dekat sama Jot jadi diajak. Tapi belakangan hubungan renggang ya. belakangan hubungan mulai renggang nih. Tidur ini. Tidur. Capek meeting, capek. Ya, sepertinya kita akan Iya. break dulu guys. Kita jumpa lagi besok ya. Nggak terlalu menarik ya bintang tamunya ya. Kita break 24 jam. Abis ciuman Yur. Apa sih? Abis ciuman. Bang, Serius lu. Gini deh. Habis entak-entak lagi ya. Lu entek-entek ya.